Nah, kalau kita lihat surprise dari grup ini apa? Tentu adalah kehadiran dari Ekuador. Nah, kita akan bahas Ekuador ini secara lebih mendalam. Jadi Ekuador ini tidak bisa diremehkan. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner, dan kita tahu bahwa semua tim sudah menjalani 2 pertandingan di putaran grup Piala Dunia 2022, dan nanti malam akan ada penentuan di grup A dan grup B tentang siapa yang akan lolos ke putaran berikutnya, ke 16 besar. Dan kita mulai dengan analisis dari grup A lebih dulu tentang siapa yang kemungkinan besar akan lolos ke putaran 16 besar. Dan nanti akan kita bahas juga apa sisi menarik dari grup A yang berisikan Belanda, kemudian Ekuador, Senegal, dan juga Qatar. Nah, pertandingan nanti malam yang akan menentukan adalah Ekuador melawan Senegal dan juga Belanda melawan Qatar. Hanya ada satu tim di sini yang sudah pasti gugur, yaitu Qatar. Selain juga Kanada yang sudah pasti gugur, dan sementara baru 3 tim yang sudah memastikan lolos ke putaran berikutnya, yaitu Prancis, Brasil, dan Portugal. Nah, kita tahu dalam perjalanan di grup A ini, pertandingan pertama Qatar kalah dari Ekuador 0-2 lewat 2 gol yang dibuat oleh Enner Valencia. Kemudian di pertandingan berikutnya Senegal melawan Belanda berakhir dengan kemenangan Belanda 0-2 lewat gol dari Cody Gakpo dan juga Davy Klaassen. Nah, kemudian Belanda melawan Ekuador, ini yang partai yang penting juga, dan hasilnya imbang 1-1 oleh gol Enner Valencia dan juga Cody Gakpo. Dan di pertandingan yang lain, pertandingan keempat adalah Qatar melawan Senegal, di mana dimenangkan oleh Senegal 1-3 melalui gol dari Boulaye Dia, Didio, dan juga Bamba Dieng. Dan kalau kita melihat klasemen di grup A ini, Belanda masih memimpin dengan 4 poin, diikuti dengan Ekuador 4 poin, Senegal 3 poin, dan Qatar 0. Artinya Qatar harus pulang lebih dulu, dan kebetulan Qatar menjadi tuan rumah, jadi dia pulang di rumahnya sendiri. Nah, kita melihat bagaimana permutasi di grup A ini. Kita mulai dari Belanda. Belanda lolos kalau mereka nanti bisa menang atau imbang. Menang atau imbang ketika bertemu dengan Qatar. Dan kalah pun Belanda juga sudah bisa lolos andai kata Ekuador bisa menang lawan Senegal. Jadi Belanda kalah itu pun masih bisa lolos kalau Ekuador menang lawan Senegal. Nah, kemudian Ekuador, bagaimana syarat yang diperlukan agar mereka bisa lolos ke putaran berikutnya? Catatan yang akan mengulangi 2006 pada era Antonio Valencia, ketika itu Carlos Tenorio, Ivan Caviedes, waktu itu dilatih oleh Luis Fernando Suarez. Itu terakhir kali Ekuador lolos ke 16 besar. Jadi kalau mau mengulangi catatan 2006, Ekuador harus menang atau imbang melawan Senegal. Kalah juga bisa lolos asalkan Belanda kalah dari Qatar. Tapi rasa-rasanya kok cukup sulit ya Belanda untuk bisa kalah dari Qatar. Nah, bagaimana Senegal kalau pengen lolos? Senegal harus menang atau imbang. Nah, harus menang atau imbang dengan catatan Qatar harus bisa mengalahkan Belanda. Jadi kalau imbang, Qatar harus bisa mengalahkan Belanda. Nanti di situ akan ada hitung-hitungan tentang selisih gol. Tapi memang cukup, kalau Senegal mau lolos, mereka tentu harus bisa menang. Nah, ini dari catatan dari situasi seperti itu, sepertinya yang memang menguntungkan bagi Belanda dan juga Ekuador. Lalu siapa, tim mana yang kemungkinan akan lolos ke putaran berikutnya? Di sini Belanda memang berada dalam pole position ya, karena lawannya adalah tim yang paling lemah di grup ini, yaitu Qatar. Tetapi jangan lupa bahwa Qatar juga mempertaruhkan kehormatannya sebagai tuan rumah. Mereka nggak mau Piala Dunia di kandang sendiri tanpa mendapatkan poin satupun. Tentu mereka akan memberikan perlawanan kepada Belanda, dan Belanda juga sedang dalam situasi bukan Belanda terbaik. Jadi kalau dalam istilah adalah Belanda yang bukan Belanda. Jadi mereka tidak bisa menguasai bola seperti ciri khas mereka dalam tempo atau waktu yang cukup lama, yang kemudian biasanya akan tercipta peluang dari situasi itu. Nah, kalau kita lihat surprise dari grup ini apa?
tentu adalah kehadiran dari Ekuador. Nah, kita akan bahas Ekuador ini secara lebih mendalam. Jadi Ekuador ini tidak bisa diremehkan. Pertama, karena mereka berasal dari zona CONMEBOL dari Amerika Latin yang tradisi sepak bolanya sudah cukup kuat. Dan kedua, mereka membuat suatu kejutan dalam kondisi di mana hampir sebagian besar pemainnya adalah tenaga muda atau darah-darah muda. Jadi kita melihat pemain-pemain kunci mereka selain Ener Valencia 33 tahun, ini mayoritas adalah pemain muda. Nah, di level usia muda, Ekuador memang punya prestasi yang cukup bagus. Pada Piala Dunia di bawah usia 20 tahun di Polandia tahun 2019, mereka masuk ke semifinal dan bahkan mereka merebut posisi ketiga, hanya kalah dari Italia ketika itu di perebutan peringkat ketiga. Nah, di Piala CONMEBOL Under 19 mereka menjadi juara tahun 2019. Jadi salah satu pemain yang membawa Ekuador menjadi semifinalis di Piala Dunia di bawah usia 20 tahun di Polandia tahun 2019 menjadi pemain utama dari Gustavo Alfaro. Dia adalah Gonzalo Plata. Jadi dia pemain yang baru berusia 22 tahun, sempat di Sporting Club, di Sporting Lisbon ya, Sporting Lisbon, dan bayangkan pada usia semuda itu 22 tahun dia sudah mendapatkan 32 caps untuk Ekuador. Dia sekarang bermain untuk klub La Liga Valladolid. Nah, selain Gonzalo Plata, jadi Ekuador ini masih punya banyak pemain penting yang usianya masih muda. Kalau Anda melihat pola permainan Ekuador, jadi pola permainan Ekuador ini dia collective speed. Jadi kecepatan bisa menimbulkan sebuah kecepatan kolektif. Dia punya fisikalitas yang bagus dan dia punya youthful spirit ya, semangat anak muda. Defense-nya compact. Dan kemudian kelebihan utama dia adalah transisi yang cepat, sehingga mereka dijuluki oleh sebagian pengamat sebagai counter attacking team. Jadi tim yang bagus atau pintar dalam memanfaatkan serangan balik. Dan dia juga cukup produktif dalam sisi memanfaatkan bola-bola mati. Jadi di kualifikasi zona CONMEBOL mereka menciptakan 13 gol dari posisi bola mati, dan itu yang terbanyak di antara kontestan kualifikasi di zona CONMEBOL. Nah, bicara youthful spirit tadi, semangat anak muda tadi, selain Gonzalo Plata, mereka juga punya Piero Hincapié. Ini center back, 20 tahun tapi sudah menjadi motor lini belakang dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Nah, kalau Anda lihat permainan Ekuador dalam 2 pertandingan melawan Belanda dan Qatar, mereka sangat kuat di posisi sayapnya, terutama di back sayapnya. Full backnya mereka kuat di kanan atau di kiri, itu pemain bagus semua. Yang pertama di kiri adalah Pervis Estupiñán. Ini pemain Brighton, 24 tahun. Nah, yang di kanan itu juga nggak kalah cepatnya, nggak kalah bagusnya Angelo Preciado. Juga 24 tahun bermain di Genk, di Belgia. Nah, ini yang jadi motor kekuatan dari Ekuador dalam sisi transisi. Tapi Anda jangan lupa juga bahwa di lini tengah mereka juga punya motor serangan selain Gonzalo Plata, yaitu Moises Caicedo. Bahkan dia baru berusia 21 tahun. Nah, 21 tahun dia sudah menciptakan 27 caps untuk tim nasional Ekuador dan 2 gol. Bayangkan pada seusia semuda itu dia sudah menciptakan atau sudah mengukir 27 caps. Dan selain Moises Caicedo, kunci mereka tentu di Ener Valencia yang menciptakan 6 gol Ekuador terakhir di Piala Dunia. Ini memang luar biasa, dan 6 gol itu tercipta dalam kurun yang cukup panjang. Jadi memang ini mantan pemain West Ham United, mantan pemain Everton, dan sekarang juga sudah 3 gol di Piala Dunia 2022 bersama dengan Kylian Mbappé. Jadi dia punya potensi untuk meraih gelar sepatu emas. Ini memang pemain yang luar biasa ya, Ener Valencia, 38 gol dari 76 caps. Artinya
hampir setiap 2 pertandingan dia bisa membuat 1 gol, dan dia memang cukup pemain yang sangat efektif, sangat efektif. Jadi gol-golnya itu tercipta dalam jumlah shoot on target yang minim. Efektivitas ini yang bisa membuat Enner Valencia bersinar di Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Nah, inilah kekuatan dari Ekuador, dan saya melihat di grup A ini peluang terbesar ada di Belanda dan berikutnya ada di Ekuador. Nah, kita nanti apakah prediksi saya akan benar nantinya. Tidak semua prediksi tentunya akan benar, tapi kita tunggu saja. Sampai ketemu dalam pembahasan berikutnya. Silakan jika Anda punya komentar. Salam.